kok nyebut Yosua ngene iki. Sing gak paham yo sirik, tapi sing paham ilmu ya ora. Makanya Gusti Allah nyampe sing ini, katakan di dalam Al-Qur'an. Jangan melakukan sesuatu jika kamu tidak tahu ilmunya. Nah, orang-orang yang tidak tahu ilmunya inilah timbul salah paham atau salah memahami, hingga menyimpulkan sesuatu yang tidak baik kadang-kadang. Koyo nyebut Yosua sirik. Padahal apa? Kita ini kan makhluk rahmatan lil alamin. Jadi diwajibkan menghormati segala alam, baik di alam manusia maupun alam-alam setelah kita meninggal di alam barzah. Cara menghormati mereka itu karena mereka sudah berbadan energi, maka yang kita sajikan ya berbadan energi. Dari cara wong Jawa itu sukul petak baru. Sukul petak itu rupa materi, koyok kembang-kembang, koyok Yosua, koyok saja-saja dia ini sukul petak rupa materi. Gondo harum ya ambune. Nah ambu inilah energi. Karena mereka sudah hidup dalam energi, maka penghormatan kita sebagai wasilah, sebagai tali itu dengan gondo iman wangi-wangian. Cara menghormati mereka. Jadi sejak dulu loh kita sudah paham benar bagaimana leluhur kita itu berhubungan dengan alam semesta. Itu bagian daripada dalam proses Islam rahmatan lil alamin. Terus paham dulu berapa dari itu. Nek dijeroke mana kena opo? Wong leluhur kita itu koyo nyembah wujud sing gede, koyo nyembah sing keramat. Bukan itu maksudnya, tetapi mereka paham bahwa kalau mau wujudai Allah, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini wujud daripada Dia. Bukan kita meminta kepada pohon, bukan kita meminta kepada benda-benda keramat, bukan. Tapi hanya sebagai wasilah, sebagai jalan untuk kita berdoa kepada Allah. Dan apa bedanya? Ya awal dimikir yang di Mekah. Itu juga dinamisme. Itu dinamisme. Makanya kita tidak, Islam sendiri itu sangat lekat dengan animisme dan dinamisme. Itu dinamisme. Kita pergi ke Mekah, simbol-simbol berupa materi-materi. Kita kan bukan menyembah Mekah atau Ka'bah, tapi kan hanya sebagai wasilah, sebagai simbol kita berdoa kepada Allah. Karena segala sesuatu butuh simbol kadang-kadang. Sekarang animismenya apa? Animisme ini kan kita menghormati roh-roh yang sudah meninggal. Nah, contoh, buat apa kamu kirim sholawat ke Kanjeng Nabi? Ayo. Nah, itu kan animisme. Okay. Kamu mendoakan Kanjeng Nabi, kamu mendoakan para sahabat, kamu mendoakan para tabi'in, mendoakan para kiai yang terdahulu, mendoakan para leluhur. Itu animisme. Makanya Islam sendiri tidak lepas dan syarat sekali dengan dinamisme dan animisme. Bagi yang tidak paham hal seperti ini dikatakan syirik, itulah orang-orang tidak tahu ilmu. Makanya kalau dinamisme tentang kebendaan, animisme tentang jiwa-jiwa turun. Kalau ada orang bilang, wah syirik animisme, Islam sendiri itu lekat dengan animisme. Lah kue lapo kok selawat ke Kanjeng Nabi, terus kue lapo ndongak di Syekh Abdul Qadir Jailani, ndongak para wali, itu kan animisme. Terus mana yang syirik? Itulah orang-orang yang tidak paham. Ya seakan-akan ajaran leluhur kita yang terdahulu yang syarat dengan dinamisme dan itu seakan-akan syirik. Padahal itu bagian daripada kehidupan ini dan bagian daripada agama. Makanya sebelum kita menjustis atau menyimpulkan sesuatu, pelajari dulu. Ojo dipek ngarepe, dibungkas ngarepe, akan timbul salah paham dan salah memaham. Begini, kami aku malam moro-moro itu Isya, kita malam Jumat, ini kan hal yang di luar logika. Karena jelasnya, wah sopo itu sirik, percaya karo mutu-mutu. Ya karena kamu nggak pernah masuk ke dimensi itu. Kamu tidak pernah sinergi dengan dimensi itu. Ayatnya jelas dalam Al-Quran, telah kubinasakan orang-orang sebelum kamu. Artinya apa? Telah kumatikan orang-orang sebelum kamu. Tidakkah kau mendengar suaranya secara sama? Tidakkah kamu merasakan kehadiran?
Nah, berdasarkan ayat itulah akhirnya timbul isyarat-isyarat, timbul wahyu kalau para nabi, atau timbul informasi-informasi dari langit ataupun dari alam. Itu nyata dan benar-benarnya karena ada ayatnya. Itulah kesinambungan rahmatan lil alamin. Kita hidup di alam nasruh, berhubungan di alam jabar. Itu rahmatan lil alamin. Bukan masalah kesaktian, terserah kamu bilang apa. Tapi orang-orang yang sudah menyatu dengan alam semesta, maka alam semesta pun akan menyatu dengan dirinya hingga timbul karomah-karomah tertentu atau sesuatu kelebihan-kelebihan yang diberikan alam kepada seseorang hingga dia bisa berhubungan dengan dimensi lain. Dimensi lain. Betul. Ini kok nggak isyarat, jalung ini. Ini kan saling berhubungan kita dengan mereka. Kalau tidak menjadi hubungan dengan arwah-arwah yang terdahulu, ya gue orang sondong arwah orang tua. Nek kalau orang percaya kamu, terus apa gunanya gue dengan orang tua, dengan orang luhur? Itu kan gunanya kita menjalin hubungan dengan mereka, karena jiwa-jiwa tak akan pernah mati. Mereka hidup sampai pelunasan karma-karma mereka, hingga pada waktunya dikembalikan kepada Tuhan. Pada Tuhan. Makanya belajar jadi orang bijak. Belajar jadi orang bijak pun modalnya gede. Apa? Harus berwawasan, harus punya ilmu dan paham terhadap apa yang dia pelajari, hingga dia bisa menjadi orang bijak. Tanpa berwawasan, tanpa berilmu, kamu akan menjadi orang-orang yang cekak pikiran orang nalar, hingga pemahamanmu pendek menimbulkan salah paham kepada orang lain. Wong-wong biyen iki jange tandur yo sedekah dulu. Panen yo sedekah dulu. Artinya apa? Orang-orang terdahulu kita itu sudah erat sekali berhubungan dengan alam semesta ini. Dan mereka tahu semua itu wujudnya Gusti. Untuk itulah mereka mengadakan hubungan dengan alam semesta. Jika seseorang itu atau beberapa kelompok manusia mengadakan hubungan baik dengan alam semesta dalam bentuk ritual apapun, dalam artian yang sama, mereka sedang mengadakan hubungan baik dengan Tuhan. Karena Allah akan meliputi segala sesuatu. Itu sih nggak paham, pancaan, sawah, sirik, panen, pancaan, sirik. Itu orang-orang tidak paham. Padahal Allah mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Itu kan sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Allah, sebagai rasa terima kasih kita kepada alam semesta. Ini kita bersedekah dulu. Kue urip aja nang mau ujui mau isi, mangan ngumpi nang bumi nang tanah kini. Tuh kue mati dikubur nang tanah kini. Lah nek kue gak kenal, gak mengadang hubungan, terus piye? Wis padha mbek ngono kuwi. Makanya yo jadi orang bijak lah, jangan sampai nalar, akan salah paham, salah memahami. Betul. Sarong itu tuh, mulai sarong ini dari sakti orang itu bentuk daripada waris-waris atau karomah-karomah yang dihadiahkan alam kepada kita. Nyawa dewi api alam, alam pun akan memberikan sesuatu kepada kita. Dan hanya orang-orang tertentu yang memahami ini. Bukan masalah kesaktian, itu kan asumsi orang-orang yang berkecimpung dalam sedia mistis atau supranatural. Bagi kita suatu kelaziman, suatu kewajaran kita mengadakan hubungan dengan alam semesta, baik di alam nyata atau di alam gaib.
contoh ini awak dewe nang alam nasur, alam kemanusiaan, sedangkan malaikat ada di alam gaib. Bukan kamu harus berhubungan dengan para malaikat. Nggih. Kamu harus bisa berhubungan dengan para wali. Yang dia yakin, dia yakin. Mereka yang hidup di jalan Allah, mereka tidak mati melainkan mereka mendapatkan rezeki dari Tuhannya, kebutuhan rezeki Tuhannya. Mereka menunggu orang-orang sebelumnya. Mereka berjalan di tengah-tengah manusia. Sebelum ayat ini turun, wong Jawa itu memahami tentang hal ini. Sampai kadang-kadang kowe nek celemetan, tingkah lakumu tidak sesuai dengan etika kemasyarakatan. Apa untuk awak dhewe ngomong? Ojo sembarangan, kono wali liwat. Itu kan terjemah daripada ayat tersebut. Mereka berjalan di tengah-tengah manusia. Apakah kau tidak merasakan kehadiran? Apakah kau tidak mendengar suara sama? Artinya ayat itu sedang mempertanyakan kepadamu. Telah kubinasakan orang-orang sebelum kamu, artinya telah kumatikan orang-orang sebelum kamu. Tidakkah kamu mendengar suara samar? Tidakkah kamu merasakan kehadirannya? Artinya kamu ditantang, disuruh untuk membuktikan ayat itu bukan mau diwajot tok. Kan pertanyaan tidakkah? Berarti kata-kata tidakkah itu kamu harus kok damai ini. Apakah tidakkah kamu tahu apa sesuatu yang ada di dalam tes itu? Artinya itu sebuah wacana, sebuah pertanyaan. Kue dikongkon delok pun di tas itu. Nggih. Bikin jawab nih. Tidakkah kamu tahu isi tas itu? Artinya apa? Kamu disuruh mengetahui. Kalau kalimat itu berkata atau berbunyi, tidakkah kamu mendengarkan suara secara samar? Tidakkah kamu merasakan kehadirannya? Kue itu dikongkon ngerasake, dikongkon bukteke bahwa mereka juga mengeluarkan suara berbunyi secara samar dan mereka hadir di tengah-tengah kita. Kue dikongkon bukteke. Itulah menyatakan. Biar gue yakin. Tanpa menyatakan, kamu tak akan yakin. Karena keyakinan itu dari sebuah kenyataan yang kamu alami sendiri. Keyakinan itu bukan kata orang. Oh, ini yakin. Nah, itu kan hanya taraf iman, biar gue percaya. Tapi setelah kamu beriman, kamu kudu yakin. Artinya kamu beriman kemudian melakukannya sendiri, merasakannya sendiri, maka timbul keyakinan di dalam diri. Kalau ayat itu mang, itulah kubinasakan orang sebelum kamu. Tidakkah kamu mendengar suara samar atau merasakan kehadirannya? Kue kan dikongkon percaya. Kue dikongkon percaya, kemudian disuruh meyakini apa? Dengan membuktikan, dan gue yakin. Jadi wajar bila ada seseorang punya kelebihan yang diberikan Allah berupa karamah karomah, mereka bisa berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib. Itu kelebihan-kelebihan karena lelaku, karena tirakat mereka. Itu lain sering tak sampaikan. Semua isi Al-Quran adalah apa yang dikatakan Kanjeng Nabi atau yang diceritakan Kanjeng Nabi menjadi dalil-dalil di dalam Al-Quran. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Kanjeng Nabi bisa bercerita ke 25 Nabi? Bagaimana? Dari mana Kanjeng Nabi dapat cerita itu? Ini yang perlu dipertanyakan. Tapi kalau kita memahami tentang rahmatan lil alamin, jika manusia berhubungan baik dengan alam, maka alam pun akan memberikan informasi-informasi itu. Sehingga Kanjeng Nabi bisa bercerita tentang ke-25 Nabi itu. Sedangkan Kanjeng Nabi tidak pernah hidup di alam mereka. Tapi mereka kenapa Kanjeng Nabi bisa tahu? Cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir, cerita tentang Nabi Ibrahim. Padahal Kanjeng Nabi tidak hidup di masa itu. Terus kenapa Kanjeng Nabi bisa cerita?
atau cerita-cerita alam semesta yang lain yang Kanjeng Nabi tidak itu di masa itu karena dimensi-dimensi alam semesta mampu ditembus oleh beliau. Ya, informasi afirmasi diceritakanlah kepada para sahabat, dan itu tidak menutup kemungkinan orang-orang sekarang sama. Oke. Jadi nggak perlu heran kalau ada orang bisa bercerita tentang hal yang gaib. Ada orang yang bisa bercerita bisa menembus alam yang kemarin atau bisa menembus alam yang berikutnya. Karena sesungguhnya alam ini terjadi seketika, alam ini. Kun fayakun. Ya itu dasarnya di sana atau lakunya di sana. Kali Nabi pun bisa bercerita tentang alam-alam sebelumnya, tentang kehidupan orang-orang terdahulu termasuk keturunan Nabi. Nah, tidak menutup kemungkinan orang sekarang juga begitu. Hasil daripada tirakake, riyadoi, kedekatan dia dengan alam semesta, hingga alam semesta mengizinkan orang-orang tersebut untuk memasuki dimensi-dimensi lain. Nah, begitu mereka masuk ke dimensi-dimensi lain, diberikan afirmasi, diberikan wacana, hingga disampaikanlah kepada orang-orang di situ. Itu suatu kewajaran dalam tanda petik bagi orang-orang tertentu.